Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Demokrati Anafiah. Pada video ini saya akan menampilkan simulasi pembelajaran menggunakan pendekatan STEM. Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak ibu. Baik, ibu absen dulu ya. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Oke, sekarang semuanya berdiri dulu. Kita cek kelengkapan atribut sekolah. Oke, coba berdiri dulu. Ya, sudah ada peningkatan ya. Bajunya sudah rapi semua, atributnya sudah dipakai. Dasinya, Zara, dasinya mana? Oke, besok jangan lupa lagi ya. Sekarang semuanya silahkan duduk. Nah, begini kan bagus. Disiplin dalam berpakaian. Sekarang ketua kelas tolong disiapkan kelasnya dan pimpin doa. Apakah Ananda semuanya masih mengingat apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Coba yang masih ingat, acungkan tangan. Ya, Zea? Ya, benar ya apa yang dikatakan Zea. Berarti tadi malam sudah mengulang kembali materi minggu lalu. Sekarang siapa yang masih ingat organel apa saja yang menyusun sebuah sel? Coba acungkan tangannya. Ya, Aira? Benar sekali ya, bahwa yang disampaikan Aira mengatakan kalau organel-organel yang menyusun sebuah sel itu ada nukleus sebagai inti sel, nukleus atau anak inti, retikulum endoplasma, sitoplasma, ribosom, badan Golgi, sentriol, mitokondria, vakuola, plastida, dan yang membungkus semua ini yaitu membran dan juga dinding sel. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang sel. Nah, Ibu mau tanya dulu nih, menurut Ananda semua, apakah organel penyusun sel tumbuhan dan hewan itu sama? Baik, ada yang menjawab sama, ada yang menjawab berbeda ya. Dan kita akan mengetahui jawabannya setelah mempelajari subbahasan pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran hari ini ialah Ananda semua dapat mengetahui organel penyusun sel hewan, kemudian menjelaskan perbedaan organel penyusun sel hewan dan tumbuhan. Lalu Ananda semua menyalin hasil pengamatan mikroskopik struktur sel hewan dan juga sel tumbuhan sebagai unit struktural dan juga fungsional. Nah, jadi setelah mempelajari materi ini, Ibu akan memberikan tugas individu dan juga kelompok. Nah, Ibu harap Ananda semua dapat berpartisipasi aktif dalam pelajaran ya. Karena setiap aktivitas Ananda semua akan Ibu nilai, termasuk siapa yang bertanya dan juga siapa yang menjawab. Baik, sekarang Ibu akan membagi kelas ini menjadi 4 kelompok. Nah, di sini ada berapa siswanya? Baik, ada 21 ya. Jadi nanti Ananda semua akan ada 4 kelompok. Berarti ada satu kelompok yang 6 orang dan lainnya 5 orang per kelompok. Oke, mulai berhitung dari Putra. Nanti lanjut ke belakang berurut ya. Baik, sudah semua berhitungnya? Nah, sekarang duduk per kelompoknya. Ibu beritahu kelompok 1 posisinya ada di depan meja Ibu. Lalu kelompok 2 di depan papan tulis. Ya, buat sejajar ya. Lalu kelompok 3 di belakang kelompok 2 dan kelompok 4 di belakang kelompok 1. Nah, ayo segera diangkat ya mejanya ya, supaya tidak berisik. Baik, semuanya sudah duduk di masing-masing kelompok ya. Sekarang masing-masing perwakilan kelompok silahkan ke depan untuk mengambil pertanyaan diskusi kelompok. Baik, karena semua kelompok sudah mendapatkan pertanyaan diskusi, sekarang semuanya perhatikan gambar pada masing-masing kertas. Nah, di sana ada gambar sel beserta organelnya. Tugas Ananda semua, silahkan diskusikan bersama teman sekelompok nama masing-masing organel yang terdapat pada gambar. Jadi, di sana diberi keterangan organel apa sesuai nomornya. Nah, sebelum menjawab, perhatikan terlebih dahulu video yang akan Ibu putarkan berikut. Sel hewan dan sel tumbuhan memiliki banyak kesamaan. Baik, jadi yang ini ialah tentang perbedaan organel yang ada pada sel hewan dan juga sel tumbuhan. Silakan Anda semua perhatikan, kemudian jawab lembar diskusi yang telah Ibu berikan. Didiskusikan per kelompok ya.
lalu dijawab di lembar tersebut. Satu perbedaan antara sel tumbuhan dan hewan ialah bahwa sel tumbuhan memiliki dinding sel yang kaku di sekitar membran plasmanya, terdiri dari selulosa yang memberikan perlindungan tambahan. Nah, sekarang perhatikan video kedua. Video ini adalah video tentang bagaimana membuat sel hewan atau model sel hewan dan juga sel tumbuhan. Silahkan Anda perhatikan sebagai tugas kelompok yang akan Anda kerjakan semuanya. Untuk pembuatan model sel hewan dan tumbuhan akan dikumpulkan 2 minggu lagi, yakni pada pertemuan keempat setelah kita mempelajari tentang sel. Sekarang silakan semuanya berdiskusi sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, sebagai referensi utama, silakan gunakan buku cetak Ananda untuk memastikan benar tidaknya nama organel yang digambar. Ibu akan memberi waktu 20 menit untuk berdiskusi. Silakan berdiskusi. Baik, waktu habis. Perhatian Ananda semua. Setelah ini, tunjuk satu orang sebagai perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, Ibu tidak akan menunjuk ya. Kelompok yang sudah bersedia, silahkan maju. Siapa kelompok yang mau maju? Iya, bagus. Silahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih kepada Arkan. Ayo, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok berapa lagi? Iya, Putra, silahkan dari kelompok 1 ya. Terima kasih kepada Putra. Ayo, kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Baik, sudah bagus ya semuanya. Jawabannya rata-rata sudah benar. Baik, akan Ibu ulangi lagi. Sekarang coba Ananda semua perhatikan gambar yang ditampilkan di papan tulis di layar InFocus. Nah, di gambar di sebelah kanan ini adalah sel hewan dan di sebelah kirinya adalah gambar sel tumbuhan. Jadi, ada beberapa organel sel dalam hewan yang tidak dimiliki oleh tumbuhan. Nah, begitu juga sebaliknya. Perbedaan sel hewan dan tumbuhan yang paling utama itu terletak pada dinding selnya. Pada sel tumbuhan ini memiliki dinding sel, sementara sel hewan tidak memiliki dinding sel, sebagaimana yang sudah dipresentasikan tadi ya. Lalu fungsi dari dinding sel tumbuhan ini berfungsi untuk melindungi serta menunjang pertumbuhan pada sel tersebut, di mana kondisi ini membuat sel tumbuhan lebih keras dibandingkan sel yang lainnya. Nah, bagaimana bisa demikian? Ini karena dinding sel yang keras merupakan satu di antara zat kayu, yaitu selulosa, di mana tersusun dari glukosa. Dan dinding sel sendiri terdiri dari 2 jenis, yaitu dinding sel primer dan juga dinding sel sekunder. Selanjutnya yaitu sel hewan. Sel hewan ini punya sentriol, sementara sel tumbuhan tidak ada. Sentriol ini fungsinya apa? Nah, fungsinya yaitu sebagai pengatur pembelahan pada sel hewan, di mana juga memiliki fungsi sebagai pemisah kromosom ketika pembelahan terjadi. Selanjutnya yaitu vakuola. Vakuola ini merupakan organ sel penting berupa rongga berisi cairan yang bisa dan dalam sel hewan dan juga sel tumbuhan. Namun, pada sel tumbuhan ukurannya ini lebih besar dibandingkan dengan yang ditemukan dalam sel hewan. Lalu, semakin besar ukuran vakuola, tandanya makin tua umur tersebut. Dan yang terakhir yaitu plastida. Plastida pada sel tumbuhan ini mempunyai fungsi untuk melakukan fotosintesis, sedangkan pada sel hewan ini tidak ada plastidanya. Baik, jadi kesimpulan materi kita pada hari ini bahwa antara sel hewan dan sel tumbuhan itu organel penyusunnya berbeda ya. Sebagaimana Ananda semua melihat batang pohon yang keras itu adalah sel tumbuhan, dikarenakan adanya dinding sel sehingga memberikan bentuk tetap pada tumbuhan atau dia bersifat kaku. Nah, berbeda kalau kita sentuh kulit hewan, itu terasa lembek ya, karena tidak adanya dinding sel yang mempertahankan bentuk dari sel tersebut. Lalu perbedaan lainnya yaitu pada sel tumbuhan ini tidak terdapat sentrosom. Lalu pada sel tumbuhan ini ada plastida, sedangkan pada sel hewan ini tidak ada plastida. Nah, baiklah Ananda semua, Ibu akan memberikan post test untuk materi hari ini. Ketua kelas, Ibu minta tolong bagikan lembar kerja ini ke semuanya. Baik, semuanya sudah dapat ya kertasnya? Sekarang silakan kalian mengerjakan secara individu. Di sini Ibu mau lihat sampai mana pemahaman kalian terkait materi perbedaan sel hewan dan juga sel tumbuhan. Untuk post test ini, Ibu kasih waktu 5 menit.
Baik, waktu habis silahkan dikumpulkan di atas meja ibu. Silahkan ketua kelas mengumpulkan lembar kerja teman-temannya. Nah, selesai sudah pertemuan hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang transport membran, di mana nantinya akan dikaitkan dengan fungsi dari membran sel, organel yang sudah kita pelajari dalam sel. Sebelumnya silakan Ananda semua pelajari terlebih dahulu tentang materi ini di rumah. Boleh menggunakan buku, artikel internet, juga YouTube juga boleh. Ya baik, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kegiatan belajar kita dapat berjalan dengan lancar. Nah, jaga kesehatan Ananda semua dan tetap semangat dalam belajar. Semoga apa yang Ananda semua cita-citakan dapat terwujud dan membanggakan orang tua, guru, bangsa, dan negara. Amin. Ketua kelas silakan pimpin doa. Ya. Terima kasih atas partisipasi dan juga antusias Ananda semua. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.